Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak serta ibu-ibu, majelis taklim yang semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di dalam majelis taklim, dan ini merupakan anugerah yang sangat mulia sekali. Allah memperkenalkan kita tentang sunnah. Allah memperkenalkan kita tentang manhaj. Ini bukan persoalan sederhana. Allah menuntun hati kita untuk bisa menerima Al-Quran dan petunjuk sunnah ini. Ini bukan persoalan sederhana. Ini merupakan persoalan yang sangat besar. Kenapa demikian? Pertama, kita tidak punya hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rahim. Secara waktu kita memiliki waktu jeda yang sangat panjang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kenabian dengan sekarang sangat jauh. Kemudian yang ketiga, kita tidak pernah ketemu dengan Nabi. Tidak pernah melihat wajah Nabi. Tetapi kita beriman dan mempercayai syariatnya. Dan kita bisa bandingkan orang yang hidup di zaman Nabi, orang yang hidup di zaman Nabi, bahkan punya silsilah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Ya, bertemu langsung dengan Nabi SAW dan sangat mencintai Nabi SAW, dan Nabi pun mencintai beliau dengan kecintaan yang besar. Tetapi lihat, dia tidak mendapatkan hidayah. Dia tidak menerima kalimat tauhid ini.
Dia terhalang untuk ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya hubungan kerabat yang sangat dekat. Di masa kecilnya Nabi duduk di pangkuannya. Dituntun dengan tangan beliau. Tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Yakni paman beliau, Abu Thalib. Siapa lebih beruntung dari dia? Kita hari ini beriman dengan dia. Ini nikmat yang bukan main-main. Maka jangan dibiarkan iman ini. Mari kita rawat, kita syukuri, dan kita jaga. Jangan sampai yang mana hari ini kita beriman dengannya, berjalan di atas jalannya, mengikuti jejaknya, yang kemudian satu saat tergelincir hati kita. Ini jangan sampai. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan. Hati ini terkilir. Hati tergelincir. Yang hari ini kita cinta sunnah, besok kita mencintai bid'ah. Hari ini kita mencintai tauhid, besok kita mencintai syirik. Hari ini kita taat kepada Allah, besok kita maksiat kepada Allah. Itu tidak bisa menutup kemungkinan bisa terjadi. Bisa terjadi. Kita sering ketemu dengan orang-orang seperti ini. Ya, makanya kita harus menjaga diri dan jangan sampai tertipu dengan amal-amal soleh yang kemudian kita ujub, kita bangga, kita takjub kepada iman ini, dan kemudian kita meremehkan orang lain. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita semua. Ya, jangan sampai terjadi pada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas sunnah dan istiqomah di atas akidah yang sahih. Ikhwatul iman, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Pembahasan tentang turukus syaitan fi idlalil insan. Ya, jalan-jalan setan di dalam menyesatkan manusia. Ya. Jadi langkah-langkah syaitan, metode syaitan di dalam menyesatkan manusia. Bagaimana cara setan menyesatkan manusia itu? Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas ada sekitar 10 pintu ya, di antara yang dijadikan oleh syaitan metode untuk merusak manusia dalam diri manusia. Jadi ngerusaknya manusia itu melalui apa? Karakter manusia itu sendiri. Sifat-sifat tabiat manusia itu yang dijadikan syaitan untuk merusak manusia. Ya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama adalah al-ghadab, ya, marah. Jadi melalui pintu marah itulah syaitan banyak memakan kurban. Masya Allah. Dengan marah, ibadah-ibadah yang mulia bisa rusak. Niat-niat yang ikhlas bisa hancur karena marah. Dan kalau orang sudah marah begini, hatinya lupa, pikirannya lupa posisi di mana dia sekarang. Nggak ngelihat tempat.
Sekarang saya menanya ke antum. Di dalam kitab Imam Ibnu Rajab itu disebutkan bahwa amal soleh itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena berapa sebab? Ada yang ingat? Amal-amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya dikarenakan berapa sebab? Atau apa sebab-sebabnya amal itu dilipat gandakan oleh Allah? Pertama karena sebab apa? Apa? Karena faktor tempat. Karena keutamaan tempat. Contoh orang beribadah di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, di Masjidil Aqsa. Ini tempat termulia dan tidak ada tempat yang menandingi 3 tempat ini. Itu satu. Yang kedua, amal itu dimuliakan, dilipat gandakan oleh Allah karena kemuliaan waktu. Contoh, orang melakukan amal di bulan Ramadan. Dzulhijjah 10 awal Dzulhijjah. Sya'ban. Ini merupakan waktu-waktu yang mulia untuk melakukan amal soleh. Nah, sekarang antum bisa bayangkan. Orang melakukan ibadah di Masjidil Haram di bulan Ramadan. Kira-kira gimana? Tadi udah dijelaskan, amal itu diutamakan, dimuliakan karena satu, kemuliaan tempat. Yang kedua, kemuliaan waktu. Sekarang ada orang melakukan amal soleh, sholat, iktikaf di Masjidil Haram di bulan Ramadan. Kira-kira gimana? Sangat mulia sekali. Sangat mulia. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang iktikaf di Masjidil Haram itu pasti mulia amalnya? Apalagi 10 akhir, Masya Allah. Coba antum satu misal punya tetangga ini, daftar umroh akhir Ramadan. Kira-kira antum bayangin tuh gimana? Masya Allah, ini luar biasa. Sudah di bulan Ramadan, di Masjidil Haram. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang ada di Masjidil Haram di bulan Ramadan itu pasti mulia? Apa jawabannya? Belum tentu. Kenapa? Ada perkara-perkara yang bisa menodai kemuliaan amal ini. Contoh, tengkar di dalam Masjid Nabawi, tengkar di Masjidil Haram. Bisa bangga? Bisa enggak? Tengkar di dalam masjid, apalagi di Masjidil Haram, bisa bangga? Bisa. Di mana kemuliaannya kalau udah begini? Udah jauh-jauh dari Indonesia, bayar sekian puluh juta. Ya, milih tempat itu pilihan itu. Ternyata di sana kita bertengkar, mencaci maki, menghujat, mencemooh. Nauzubillah. Ini bisa terjadi. Ini pertama, marah. Maka siapapun di antara kita ketika marah dan tidak terkendali marahnya, maka hendaknya kita menangisi marah itu karena bisa merusak amal-amal yang utama. Karena marah itu bisa menimbulkan segala macam dosa. Bisa menimbulkan segala macam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah an-nafsu. Ya, hawa nafsu. Ini berapa banyak orang jatuh korban karena mengikuti keinginan hatinya. Dan ini satu paket dengan marah itu. Ketika tidak terkendali,
maka kata-kata yang keluar, ucapan yang dikeluarkan, sikap yang disampaikan persis gak ada bedanya dengan orang yang bukan taklim. Ya. Gak ada bedanya dengan orang yang gak kenal sunnah. Gak ada bedanya dengan orang yang gak kenal kitab. Kemarahannya itu menutupi segala jalan yang benar. Sehingga yang dijadikan imam pada saat orang marah itu adalah nafsunya. Dan itu kerusakannya sangat mengerikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, pintu yang ketiga, ini yang sudah kita bahas. Yang ketiga, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang bahaya yang ditimbulkan oleh hasad yang kita nukil dari kitab Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab ya. Jadi hasad ini secara khusus menulis tentang bahaya yang ditimbulkan hasad itu, bahwa orang yang menyimpan hasad, yang di dalamnya ada hasad, dia akan ditimpa 10 musibah. Dan itu ada 10 musibah. Dan itu besar-besar. Ya, musibahnya mengerikan sekali. Dan dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwa tidak ada yang selamat dari 3 perkara. La yuslimu ahadun bitalatin. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dinukil dalam kitab tersebut. Kalau antum tidak keberatan bisa membeli kitab ini, Kitabul Ilm, yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin. Sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Ya, coba kalau ada rezeki antum bisa membeli kitab tersebut. Nah, jadi ada 3 perkara yang orang tidak bisa selamat darinya. Artinya apa? Pasti menerima dari 3 ini. Pertama, al-hasad. Pertama, al-hasad. Setiap orang di dalam jiwanya itu ada benih-benih hasad. Setiap orang. Nanti kita ungkapkan. Jadi kalau kita ngaji seakan-akan kita ini orang selamat dari sifat itu. Betul apa enggak? Hah? Ada yang nggak merasa dirinya punya hasad? Ada enggak? Enggak ada. Itu bahaya kalau enggak tahu itu. Orang yang enggak ngerti kalau dirinya punya penyakit itu sangat bahaya. Kenapa? Dia tidak akan memperbaiki dirinya. Seperti orang sakit enggak ngerti kalau dalam dirinya itu ada penyakit, tahu-tahu mati. Paham ini? Kenapa demikian? Sebab penyakit-penyakit hati itu masuknya ke dalam hati itu, Pak, Ibu, itu lebih halus daripada udara yang masuk ke pori-pori. Itu bisa bayangin. Penyakit hati itu masuknya ke dalam hati lebih halus daripada udara yang menyerap ke pori-pori. Itu gimana kira-kira? Coba antum pernah nggak hidungnya nyumbet sedikit, pernah nggak?
mau pilek, pernah nggak? Terasa nggak? Sedikit terasa itu. Penyakit hati nggak ada yang terasa. Orang mau sombong, nggak sadar kalau dia mau sombong. Ini saya mau cerita Mas ya. Ini saya nggak bermaksud sombong loh. Dia mau cerita, dia katakan apa? Saya nggak bermaksud. Padahal dia mau menyombongkan diri. Sama dengan orang mau cerita. Ini mau cerita sedikit, tapi saya tidak bermaksud untuk pamer saya. Cuma saja ingin orang tahu loh gitu. Saya nggak bermaksud pamer, cuma saja saya ingin orang biar tahu. Apa maksudnya? Maka orang-orang yang ditolong oleh Allah yang sadar yang demikian. Orang-orang yang membiasakan diri untuk muhasabah yang selamat. Ya, makanya kita yang sudah ngaji begini, baik bapak maupun ibu maupun saya yang membicara ini, jangan sekali-kali kita selalu menyibukkan diri dalam kajian, tetapi tidak memiliki kesibukan untuk muhasabah. Kesalahan yang paling fatal bagi para thalabul ilm, saya ulangi, kesalahan yang paling fatal bagi para thalabul ilm itu ketika mereka disibukkan dengan belajar dan beramal, dan dia tidak sempat untuk muhasabah, evaluasi diri. Itu bahaya yang paling fatal. Sebab ketika orang terjebak di dalam semangat, baik semangat mencari ilmu, semangat beramal, semangat beribadah, dia tidak bisa mengetahui tentang aib dirinya. Dia tidak bisa melihat kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Dia selalu membandingkan orang-orang yang tidak ngaji, membandingkan orang-orang yang kurang beribadah, orang-orang yang penampilannya belum sunnah, sehingga dia merasa dia lebih baik dari orang lain. Pernahkah kita bandingkan diri kita dengan para sahabat? Coba, sudah ada yang punya kitab, Suruh min hayatit tabi'in. Sudah ada yang pernah baca? Mereka adalah para tabi'in. Kalau bahasa Indonesianya begitu. Judul aslinya gambaran hidup para tabi'in. Coba antum baca di sana. Di dalam kitab Az-Zuhud, Imam Ahmad itu ada seorang tabi'in berkomentar. Apa komentarnya? Ini para tabi'in ya. Generasi keberapa? Generasi terbaik yang keberapa? Hah? Tabi'in. Dua. Ya, yang kedua. Itu ada yang berkomentar gini ya, najtahidu fina. Ya, kallaibi fil madha. Bersungguh-sungguhnya kami dalam beribadah ini para tabi'in. Bersungguh-sungguhnya kami dalam beribadah itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Bisa dibayangin ini? Bersungguh-sungguhnya kami para tabi'in di dalam beribadah itu kallaibi al-madha, seperti bermain-mainnya para sahabat. Itu tabi'in. Lalu kalau kelas kita gimana? Lalu di mana peluang kita bangga dengan orang lain? Kenapa kita punya kebanggaan? Karena yang kita jadikan studi banding orang-orang yang di bawah kita. Orang yang tidak kenal sunnah, orang yang tidak kenal Quran, orang yang belum dapat petunjuk, itu yang kita jadikan standar. Makanya kita nggak berusaha untuk meningkatkan diri. Dan itu bahaya yang paling fatal.
Sedangkan para tabi'in, para sahabat, itu kalau evaluasi diri, kalau studi banding, yang dilihat yang lebih rendah atau yang lebih tinggi? Hah? Imannya orang-orang yang lebih rendah atau yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi yang dijadikan studi banding. Bukan orang-orang awam yang dijadikan studi banding. Sehingga ketika mereka melihat seperti Umar tuh kalau berpikir, lihat Abu Bakar nggak pernah menang sudah. Sehingga ketika dia merasa kalah, dia berupaya untuk meningkatkan amal-amal solehnya, dan tidak terbuka pintu keujuban pada dirinya. Makanya ini tolong ayo kita waspadai, ya, harus kita waspadai. Dan coba antum sempatkan membaca dua kitab ini. Yang pertama, Suruh min Hayatit Tabi'in, antum beli segera, ya. Yang punya HP 2 itu dijual satu aja, kakek HP sama ini, ya, dijual satu, pakai beli kitab, ya. Jangan terlalu banyak barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Itu pertama. Yang kedua, antum beli kitab apa itu? Aina nahnu min akhlaqis salaf. Sudah pernah baca? Aina nahnu min akhlaqis salaf. Di mana posisi kita melihat akhlaknya para salaf ini? Itu Masya Allah. Nah, oleh karena itu ikhwatul iman, jadi yang pertama, penyakit yang pasti menghinggapi setiap muslim, penyakit yang pasti menimpa seorang muslim, yang pertama hasad. Dari mana asalnya? Dari rasa benci. Dari apa? Rasa benci. Jadi ketika orang itu memiliki kebencian kepada orang lain, peluang hasad itu sangat luas. Sekarang, ada nggak orang yang kita benci? Halo? Ada nggak? Nggak ada. Hebat anda. Ada nggak ibu-ibu orang yang dibenci? Ada nggak? Jadi kalau kita bicara sendiri, selama alhamdulillah saya ini, yang penting saya nggak benci orang. Wah, coba ayo diperiksa satu-satu. Kita punya tetangga kanan kiri, apa semuanya kita senengi? Halo? Enggak. Sudah. Kita punya kerabat, dari bapak, dari ibu, dari istri, kerabat, apa semuanya kita cintai? Enggak. Kita punya teman kajian, apa semuanya kita senengi? Kita punya teman kerja, apa semuanya kita cintai? Jadi peluang-peluang kebencian itu ada. Peluang kebencian ada, peluang hasad terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit yang pasti menimpa manusia, ya secara khusus kita kaum muslimin, apa itu? Adzon, prasangka. Prasangka. Nah, zon. Kemudian yang ketiga, penyakit yang pasti menimpa kaum muslimin adalah at-tayyarah. At-tayyarah, ramalan burung, atau meyakini adanya sebab kesialan hidup. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah.
Ini merupakan satu penyakit yang sangat ditakutkan oleh para ulama, oleh orang-orang yang saleh, yakni penyakit hasad. Karena di sini banyak menimbulkan kemudaratan yang sangat besar. Bahaya yang ditimbulkan sangat besar. Kita lihat pertama kali peristiwa tertumpahnya darah, pertumpahan darah pertama kali, siapa yang melakukan? Putra-putra Nabi Adam. Manusia belum banyak, sahabat belum banyak, kerabat belum banyak, baru beberapa gelintir seseorang sudah terjadi pertumpahan darah. Disebabkan apa? Hasad. Subhanallah. Dengan saudara kandung terjadi. Persaingan belum banyak, musuh belum banyak, tapi hasad sudah melahirkan pertumpahan darah. Hasad. Apa yang menyebabkan orang Yahudi yang mereka mengenal Nabi SAW dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, sampai digambarkan Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu seperti orang tua mengenal anak kandungnya sendiri. Gimana orang tua mengenal anak kandung itu gimana, Pak? Hah? Gimana? Pengenalan yang sebenar-benarnya pengenalan. Makanya saking kenalnya itu, banyak orang tua ada di dalam rumah, anaknya di luar kumpul dengan anak-anak tetangga, terus ada yang menangis, itu orang tuanya tahu persis ini suaranya siapa. Ya bang enggak? Dari jarak jauh dengar ini suara anak kita yang nangis ini orang tuanya. Ngenal bener anaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak jemput anak sekolah, ribuan di sekolah itu datang, keluar semua dari kelas. Ada yang ketelesut ngambil anaknya orang keliru, saking persisnya gitu. Ada dari ratusan anak gitu, ada 700 anak keluar bareng-bareng di sekolah. Ada yang keliru anaknya tetangga yang dibawa. Itu saking kenalnya orang tua dengan anaknya. Lah orang Yahudi kenal Nabi Muhammad itu seperti itu, tapi kenapa menolak kenabiannya? Disebabkan apa? Hasad. Hati-hati yang kena penyakit hasad. Jadi ada orang menolak ilmu, menolak dalil, menolak ceramah. Bisa jadi bukan ceramahnya yang salah, tapi hatimu yang dipenuhi dengan hasad. Sehingga hasad yang ada di hati kita itu menghalangi hidayah untuk masuk ke dalam hati. Sehingga mereka yang mengenal Nabi setiap hari berdoa kepada Allah, Rabbana ba'ats lana, ya Allah utuslah Nabi untuk kami. Ya, mana jidlan min indana, yang telah kami temukan di dalam kitab-kitab kami. Kami baca Taurat, kita baca Injil, dan di situ kami temukan engkau akan menjanjikan, engkau akan menurunkan seorang rasul, engkau akan mengutus seorang rasul penutup nabi, maka turunkan kepada kami. Nanti kalau nabi itu sudah datang, kami akan beriman kepadanya, kami akan mengikuti jejaknya, kami akan membelanya, dan kami berperang melawan orang kafir. Subhanallah. Itu ketika Nabi belum diutus. Begitu Nabi diutus, apa katanya? Coba dibuka surat Al-Baqarah. Ada yang Mbak Mushaf? Di dalam surat Al-Baqarah pada ayat
89 dan 90. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mastaru bi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Ya. Dari dua ayat ini menjelaskan bahwa ayat yang pertama, orang Yahudi itu setiap hari berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah agar nabi yang dijanjikan segera diutus ke tengah-tengah mereka. Dan mereka minta pertolongan dengan nabi yang diutus itu. Mereka akan berjuang bersama nabi, mengikuti nabi, ittiba kepada nabi, membela nabi. Maka mereka akan berusaha untuk memerangi orang-orang kafir. Ayat ke-90 menjelaskan, ya, ayat ke-90 menjelaskan bi'sa mastarau bih anfusum ayyakfuru bima anzalallah. Ya, sangat buruk sekali. Sangat buruk sekali, di mana mereka telah menjual diri mereka dengan kekafiran, menukar iman mereka dengan kekafiran terhadap apa yang Allah turunkan kepada mereka, bagian disebabkan karena kedengkian mereka. Ini bahaya daripada kedengkian. Maka dari itu ikhwatul iman, salah satu sifat yang perlu kita waspadai adalah hasad. Dan ini merupakan cara setan di dalam merusak manusia dan menghancurkan kebaikan manusia melalui sifat ini. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Termasuk cara setan yang keempat untuk menghancurkan manusia dan merusak manusia itu adalah sifat al-hirs. Al-hirs. Apa itu al-hirs? Tamak, atau kalau bahasa Indonesianya rakus. Lebih serem lagi serakah. Ada lagi gerakas. Masya Allah. Ini sifat ini sangat mengerikan, sehingga tidak ada seorang pun yang mendapatkan sifat ini dalam dirinya, maka orang itu akan menderita dalam kehidupannya, dunia dan akhiratnya. Tidak ada orang yang paling menderita kehidupannya kecuali orang-orang yang di dalam jiwanya tumbuh sifat tamak. Dan kita masih ingat peristiwa yang dialami oleh bapak para manusia, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam,
yang kemudian beliau dikeluarkan daripada jannah, itu disebabkan karena ketidakpuasan yang ada dalam hatinya. Salah satu sebabnya tidak puas dengan apa yang dia miliki. Coba antum bayangkan sejenak, kita pikirkan sejenak. Pada saat Nabi melakukan satu pelanggaran, yaitu memakan buah terlarang tersebut, apakah di tempatnya Nabi Adam tidak ada makanan? Apa tidak ada minuman? Apa kehabisan stok? Tidak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Apa ragadan? Melimpah ruah ragadan itu. Melimpah ruah, nggak pernah habis. Itu namanya ragadan. Terus mengalir makanan, itu ragadan. Lalu kenapa dia harus memakan buah yang dilarang? Bukan karena kelaparan, bukan karena krisis, bukan karena kekurangan, tetapi karena tidak puas dengan apa yang dia miliki. Makanya pada akhirnya beliau meratap, ya, iktiraf, melakukan pengakuan kepada dosa ini. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb, saya telah mendolimi diri saya sendiri. Ya Allah. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tatkala beliau setelah dinobatkan menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, dia datang menemui gurunya, dia menemui syekhnya untuk minta nasihat. Ya, dia katakan, ya Syekh, berikan aku sebuah nasihat agar aku di dalam membawa risalah ini, membawa amanah ini bisa selamat. Apa kata gurunya? Satu nasihat, Pak, Masya Allah, satu nasihat disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Wahai Umar, ketahuilah, di pundakmu ini ada beban yang berat. Engkau telah diberikan amanah untuk menjadi khalifahnya kaum muslimin. Maka aku nasihatkan kepadamu dengan satu nasihat, bukan dua, satu nasihat. Apabila engkau camkan nasihat ini, kamu akan selamat. Renungkan, camkan, perhatikan, jaga. Satu wasiat dariku. Apa nasihatnya? Ingatlah, Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu karena satu kesalahan. Camkan, itu nasihatnya. Itu bukan bertele-tele, pertama, dua, enggak. Aku wasiatkan kepadamu satu nasihat. Camkan, pegang, kamu akan selamat. Apa itu? Ingatlah, peristiwa Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu karena satu kesalahan. Renungan kita adalah, kalau satu dikeluarkan, bagaimana ketika itu renungannya? Masya Allah. Nah, ikhwatul iman, tamak itu bagian daripada tabiat. Saya ulangi, tamak itu bagian daripada tabiat. Sehingga di dalam masalah ini perlu adanya pengendalian. Maka untuk mengendalikan sifat ini, seorang muslim wajib mempelajari sifat zuhud.
Karena kalau tidak, Masya Allah, bisa kita lihat di berbagai tempat ini, ikhwah. Makanya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa asasus syarr, asyasud dunub thalathah. Pondasi-pondasi dosa, pokok dari setiap kesalahan itu ada 3. Kunci-kuncinya maksiat itu ada 3. Maka barang siapa yang di dalam dirinya itu terdapat 3 sifat ini, maka dia berpotensi melakukan seluruh kemaksiatan tanpa tersisa sedikit pun. Barang siapa yang di dalam dirinya terdapat 3 sifat ini, maka dia berpeluang melakukan seluruh kemaksiatan tanpa tersisa sedikit pun. Apa itu? Pertama, al-kibr. Ini dosa pertama kali, sebelum ada dosa syirik, sebelum ada dosa-dosa yang lain. Ini kejahatan makhluk pertama kali yang dilakukan kepada Rabb, sebelum kejahatan-kejahatan yang lain dilakukan. Al-kibr. Apa al-kibr? Kesombongan. Siapa pelakunya? Iblis. Maka hati-hati dengan sifat ini. Kita makanya bapak-bapak, ibu-ibu harus berusaha untuk mengendalikan semua perasaan. Ya. Nah, pintu kesombongan itu yang pertama, merasa lebih baik, merasa punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Itu pintunya. Ya. Jadi kalau ada orang merasa lebih baik, merasa punya kelebihan, berarti pintu kesombongan terbuka bagi dirinya, dan waspadalah. Itu sangat buruk sekali. Bagaimana ucapan iblis ketika menolak perintah Allah? Ana khairum min. Ini dia merasa lebih baik dari orang lain. Ketika orang merasa punya kelebihan, merasa punya kekuatan, lahirlah sosok yang namanya Fir'aun. Apa katanya? Ana rabbukumul a'la. Ini tolong ditutup pintu-pintu seperti ini. Ini dosa pertama. Dan ini merupakan kuncinya dosa. Yang kedua apa? Yang kedua, al-khirs, tamak. Maka sifat tamak, sifat rakus, sifat serakah menimbulkan kemudorotan yang sangat besar. Banyak memakan korban-korban yang lain karena ketamaannya ini. Hatinya tertutup, matanya menjadi buta, pikirannya membeku, rasa takutnya sudah tidak ada, rasa malunya sudah tidak ada. Antum bisa bayangin, kalau orang sudah kehilangan 2 sifat ini, sifat malu dan rasa takut kepada dosa sudah nggak ada, kira-kira apa yang dia lakukan? Wedi dosa wis gak ono, izin wis gak ono, kira-kira apa sing dilakoni? Semua akan dilakukan. Durhaka sama orang tua tidak takut, mendolimi istri tidak takut, mengkhianati suami tidak takut, menyakiti tetangga tidak takut, mendolimi orang miskin tidak takut. Kenapa? Rasa takutnya sudah tidak ada. Mencuri dia lakukan, kezaliman dia lakukan, penipuan dia lakukan, kebohongan dia lakukan. Kenapa? Rasa malunya udah nggak ada.
Masya Allah, serakah. Ini menimbulkan berbagai macam bahaya. Nanti akan kita bahas secara rinci beserta dalil-dalilnya, ya, beserta dalil-dalilnya. Jadi sifat yang pertama yang merupakan sumber segala dosa adalah apa? Yang pertama kesombongan, yang kedua apa? Ketamaan ini. Makanya tolong dihati-hati, tolong dihati-hati. Jadi faktornya apa? Obatnya apa? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, sifat yang merupakan sumber segala dosa adalah al-hasad. Al-hasad. Jadi runtut itu Pak. Pertama sombong, terjadi peristiwa pada saat iblis menolak perintah Allah. Yang kedua khirs, tamak ketika Nabi Adam lupa dengan janji Allah. Yang ketiga hasad, terjadi dilakukan oleh anak-anak Adam. Ini dosa pertama kali terjadi. Dosa pertama kali yang dilakukan oleh hamba kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Nah sekarang ikhwatul iman, tadi sudah kita sampaikan bahwa rasa ingin selalu memiliki lebih banyak, serakah, itu merupakan bagian dari tabiat. Ya, nanti kalau antum punya kitab Riyadhus Shalihin, bisa dibuka di dalam bab taubat hadis terakhir. Ya, bab taubat hadis terakhir kitab Riyadhus Shalihin. Nah di situ dijelaskan oleh Nabi, anak Adam apabila dia diberi oleh Allah Ta'ala satu lembah emas, maka dia menginginkan dua lembah emas. Kalau kemudian dia diberi dua lembah emas, maka dia menginginkan tiga lembah emas. Dan itu tidak akan pernah berhenti kecuali mulutnya dipenuhi dengan debu. Artinya apa? Mati. Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini tambah habis suara saya. Gak dikeraskan, gak kedengaran. Tak keraskan, habis. Solusinya apa ini? Ya Allah, sedikit lagi ya. Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan, ad-dunya, dunia itu khumurus syaitan. Dunia itu merupakan khomernya syaitan. Masya Allah. Ya, Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan, ad-dunya khumurus syaitan. Dunia itu merupakan khomernya syaitan. Man sakira minha, barang siapa yang mabuk dari dunia ini. Jadi mabuk itu ada berapa macam? Apa mabuk apa? Ada mabuk cinta itu ya. Ada mabuk dunia. Mari kita lihat. Man sakira minha, barang siapa yang mabuk karena dunia ini, tergila-gila dengan dunia, tamak kepada dunia, rakus kepada dunia, serakah kepada dunia, lam yufik illa min askaril maut, maka dia tidak akan pernah siuman. Ya Allah, maka mereka tidak akan pernah siuman illa fi askaril maut, kecuali ketika sudah berada di baraknya kematian.
Makanya Allah katakan dalam ayat surat At-Takatsur, Allah katakan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, persaingan menjadikan kamu lalai hatta zurtumul maqabir. Maka bersyukurlah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, kalau panjenengan dijadikan orang-orang yang qanaah. Bersyukurlah. Jadi Imam Yahya bin Mu'tarazi mengatakan ad-dunya khumur syaitan. Dunia itu khomernya syaitan. Maka barang siapa yang mabuk karena dunia, lam yufik illa fis askaril maut, dia tidak akan siuman, dia tidak akan sadar kecuali ketika sudah berada di dalam baraknya kematian. Nadiman, dalam keadaan menyesal, ma'al khosirin, bersama dengan orang-orang yang rugi. Penyesalan yang mereka dapatkan, penyesalan yang mereka peroleh, yang tidak pernah ada ujungnya. Tamak. Makanya mintalah tolong kepada Allah. Salah satu doa yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Tamak itu muncul, tamak itu tumbuh ketika rasa syukur tidak ada dalam diri seseorang. Ya, maka Masya Allah, ini bahaya banget. Bahayanya sangat banyak sekali. Sebelum saya nyampaikan tentang bahaya daripada tamak ini, kenapa kok setan menjadikan ini sebagai jalan untuk merusak manusia? Jadi ketika orang itu ditimbulkan rasa tamak dalam dirinya, maka banyak sekali kerusakan yang akan ditimbulkan. Makanya saya katakan tadi, akan hilangnya dua sifat, sifat takut dan sifat malu akan hilang dari dirinya. Nah, kalau dua sifat ini sudah tidak ada dalam dirinya, maka kerusakan yang akan terjadi. Ya, agamanya akan rusak, akidahnya akan rusak, akhlaknya akan rusak, jiwanya akan terkotori. Ya, jiwanya akan terkotori. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari sifat tamak, sekarang mari kita lihat keadaan manusia, ahwalil insan fil hayatid dunya, di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Bagaimana keadaan manusia di dalam menghadapi kehidupan dunia ini? Macam-macam sifat manusia di dalam menghadapi dunia ini. Yang pertama, adalah orang-orang yang tertipu dengan kesenangan dunia. Yang pertama, orang-orang yang tertipu dengan kesenangan dunia. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Imran pada ayat 185. Surat Al-Imran surat 3 ayat 185, pada kalimat yang terakhir, pada kalimat yang terakhir Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah apa? Kesenangan yang menipu. Artinya apa? Tidak lama, tidak ada yang awet. Sesaat, sesaat dan sebentar, itu kenikmatan dunia.
Semuanya, yang dirasakan maupun yang dilihat. Antum kalau masuk ke rumah seorang ikhwan itu, saya kalau ada kajian di Surabaya itu, ada rumah itu Masya Allah, dalamnya itu ada kolamnya, ada kolam, terus sampingnya itu ada taman, ada bunga-bunga, terus ada gazebonya untuk apa namanya, ngeringkan badan itu, terus ada apa kayak gunung gitu, hiasan dinding, terus ada air yang mengalir dari atas itu. Antum baru masuk begitu, kira-kira gimana ngeliat? Hah? Kira-kira mana? Seger gitu kan. Di bawahnya ada kolam ikan, seger kita ngelihat. Karena apa? Kok antum takjub, Anda kagum, indah, nikmat? Karena baru sekali. Yang punya rumah gimana? Makanya antum masih ingat kalau baru nempati rumah baru, habis bangun jadi di tempat itu Masya Allah tiap hari dipel, bener apa enggak? Kaca tiap hari disemproti, Masya Allah, tiap hari. Berapa lama? Berapa lama? Sama antum sepeda motor itu masuk tiap hari dilap, semprotan, baru pulang kerja semprot itu kan. Berapa lama? Sekarang sampai Masya Allah wajahnya seperti orang suhud ini. Terus nggak ada yang awet. Sekarang antum dalam pengalaman berkelana, pengalaman berekreasi, menurut antum tempat yang paling indah selama ini itu di mana? Coba antum cari. Nanti kalau udah ketemu antum cerita ke teman, tuh di sana tempat sangat bagus, indah, segar, lain dari yang lain. Itu karena baru sekali, 2 kali, seperti awal, 3 kali. Nanti ada orang rakir-rakir, dia bilang itu bagus mas di sana. Di mana? Di sana. Sama udah berapa kali? Saya baru sekali kemarin. Saya udah 4 kali saya. Ada keindahannya? Tetap keindahannya? Enggak. Enggak ada yang tetap. Mataul hurur, kenikmatan yang menipu. Masya Allah. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 70, surat 6 ayat 70. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Maka jauhilah orang-orang yang menjadikan agama mereka mainan dan senda gurau. Tinggalkan orang seperti ini, jauhi orang tersebut. Orang yang tidak serius di dalam beragama, orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam beragama, tinggalkan. Jangan dijadikan teman karib. Ya. Orang yang tidak serius beragama jangan dijadikan teman karib. Allah yang melarang. Kenapa? Karena kamu akan ketularan penyakitnya nanti. Ya. Nabi SAW mengatakan ad-dinul mar'i ala khalilihi. Agama seseorang apa? Tergantung dari teman karibnya. Fandur man yukhalil. Perhatikan siapa yang Anda jadikan teman karib itu. Kalau bersahabat biasa saja boleh-boleh aja, tapi jangan dijadikan teman kepercayaan. Jangan kamu jadikan teman karib. Kenapa? Sifat itu mempengaruhi ikhwah.
Kalau dia yang tidak terpengaruh dengan antum, berarti yang kedua, antum yang akan terpengaruh dengan dia. Anak-anak kita, Masya Allah, saya punya anak yang nomor 3 itu, laki-laki. Di rumah kita tidak pernah menggunakan kata-kata kotor, apalagi kasar. Ya Allah, di sekolahan kita pilihkan sekolah terbaik dari yang ada. Udah dijaga ini. Pulang-pulang meso. Ya Allah, dari mana ini? Hah? Teman, lingkungan. Meso, masuk, kaget saya. Apa ini? Apa? Enggak apa-apa katanya. Akhirnya saya selidiki ini dari mana. Masya Allah, teman-temannya itu kalau main itu Pak, anak kecil-kecil itu kalau udah main itu meso itu kan zikir pagi petang gitu. Setiap gerak itu meso anak itu, Masya Allah. Sudah apa ini? Jadi kayak biasa kalimat itu meso. Nah coba anak-anak kita kemudian main sama dia, dengar begitu, Masya Allah, hati-hati makanya. Termasuk teman grup, hati-hati loh. Grup apa itu? Hati-hati loh. Oh yang kadang-kadang kita ngaji, kadang-kadang selengnya aneh kebacut kadang itu. Apalagi yang jauh dari kajian. Ya, gak ngelihat syariat, gak ngelihat ini aib apa enggak, lucu, expose, ya apa enggak? Untuk gendeng muda, kirim, joget gitu kan. Loh tertawa kita. Ini kan aib. Orang sakit gila itu aib. Nanti pas agak telanjang joget-joget lucu memang, tapi ini aib, gak boleh disebarkan. Loh orang-orang yang tidak taklim, orang yang ngerti syariat, ngerti gak batas-batas ini syariat ini gak? Makanya hati-hati. Ya Allah, hati-hati. Nah ya. Jadi orang-orang yang tidak serius beragama, jangan kamu jadikan, tinggalkan mereka. Kemudian mereka itu, orang-orang yang tidak serius beragama itu, wa gharratumul hayatud dunya, mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Tertipu dengan kehidupan dunia. Ini kelompok yang pertama, keadaan manusia di dalam menghadapi kehidupan dunia. Yang kedua, orang-orang yang gembira apabila mendapatkan kesenangan dunia. Ya, bergembira ria mereka. Mereka tidak sadar bahwa setiap kenikmatan itu merupakan amanah. Setiap kenikmatan itu merupakan tanggung jawab. Setiap kenikmatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mereka tidak sadar. Allah sebutkan hal ini di dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 26. Surat 13 ayat berapa tadi? 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu fil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah yang membentangkan rezeki dari orang-orang yang Dia kehendaki, siapa saja yang Allah kehendaki Allah lapangkan rezekinya. Wa yaqdir, dan Allah pun menyempitkan rezeki bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Kemudian wa farihu
bil hayatid dunya, dan mereka senang, mereka bergembira ria. Orang-orang yang dilapangkan rezekinya, dimudahkan ekonominya, cara mencarinya, cara mendapatkannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia ini. Sementara Allah katakan, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu merupakan kenikmatan yang sangat sedikit, bukan kenikmatan yang luas. Ini sikap manusia. Maka kebahagiaan orang semacam ini targetnya adalah dunia. Tujuan utamanya dunia, impiannya adalah dunia, kebahagiaannya itu dunia. Makanya untuk melihat ada sebagian besar kaum muslimin kalau dengar musik itu merem, kepalanya digoyang, tangannya diangkat, nggak usah dipraktekkan. Antum bisa, ya Allah, itu kayak kenikmatan luar biasa itu, luar biasa itu. Lupa segala-galanya. Saya tuh melihat, kalau lihat orang joget itu ya, ada orkes itu, matanya merem, kepala digoyang, tangan diangkat. Itu 3 jam berdiri tok kuat itu Pak. Antum kalah sholat tarawih ini. Sholat tarawih biasanya berapa jam? Hah? 1 jam kan? Pakai ruku, pakai duduk, pakai itidal, duduk sejenak, baru sholat lagi. Ini tanpa ruku, tanpa sujud, 3 jam kurang. Masya Allah. Itu kalau 3 jam berdiri tok pakai sholat ini berapa ayat itu? Gak bisa bayangin. Kenikmatan yang luar biasa. Mereka menikmati, mereka bergembira, dan itu kebahagiaan jiwa mereka ketika melihat dunia. Insya Allah. Kelompok yang ketiga, orang yang menjadikan dunia sebagai prioritas utama, menjadi target utama. Di dalam surat 87, surat Al-A'la, Allah sebutkan pada ayat 16, ayat 17, Allah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia ini. Tapi orang-orang kafir menjadikan apa? Makanya orang kafir itu menjadikan dunia itu segala-galanya. Hidup untuk dunia, mati untuk dunia, cinta demi dunia, benci untuk dunia, wala untuk dunia, perang untuk dunia. Itu orang kafir. Kita buka surat Yunus ayat 7, surat 10 ayat 7. Ini gaya hidupnya orang kafir. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa dhama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menginginkan pertemuan dengan kami, tidak yakin dengan perjumpaan dengan kami, kata Allah. Tidak percaya bahwa nanti setelah kematian itu ada pertemuan dengan Allah. Mereka tidak yakin ada kehidupan setelah kematian.
Maka waradu bil hayati dunya, mereka ridho puas dengan kehidupan dunia ini. Watma'annu biha, dan mereka merasa tentram dengan dunia ini. Dan mereka lupa dengan ayat-ayat kami. Apa kata Allah? Ulaika ma'wahumun nar, tempat tinggal mereka itu adalah neraka. Insyaallah. Nah, ini ikhwatul iman, sikap-sikap manusia, bagaimana keadaan manusia di dalam mensikapi dunia. Saya bahas global dulu, antum catat. Yang keberapa tadi? Sekarang keadaan yang keempat, golongan yang keempat, mereka sangat mencintai dunia ini. Mereka sangat mencintai dunia. Dalilnya surat An-Nahl ayat 107. Dalil kedua surat Ibrahim ayat 3. Ini kelompok yang keempat. Kemudian kondisi yang kelima, yaitu golongan orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup. Kalau tadi yang ketiga prioritas, kalau ini bukan tujuan utama hidup. Maka orang seperti ini akan berbuat apa saja yang dia inginkan. Makanya nggak usah heran kalau nanti kita ngelihat ada orang yang membabi buta di dalam mencari dunia ini, karena mereka telah menjadikan dunia itu tujuan utama hidup mereka. Dalilnya surat An-Najm ayat 29. Dalilnya surat An-Najm ayat 29. Dalil kedua surat Hud ayat 19, ayat 15. Surat Hud ayat 15. Ini kondisi-kondisi manusia di dalam mensikapi dunia. Insya Allah kajian kita yang akan datang, kita akan membahas tentang bahaya yang ditimbulkan dari sifat tamak, ya, dan bagaimana cara mengobati sifat tamak ini. Kali ini penyakit harus diobati, ya. Bagaimana pandangan Al-Quran, bagaimana pandangan Sunnah, dan kaidah-kaidah yang dijadikan oleh para ulama sehingga mereka menjadi orang-orang yang selamat dari fitnah dunia ini. Ya, bukan berarti tidak mencari dunia, bukan berarti tidak mencari, bukan berarti tidak bekerja, bukan. Tetapi mereka bisa mengendalikan jiwa mereka dan menundukkan harta mereka di bawah kekuasaan syariat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat-sifat yang tercela ini dan memberikan sifat-sifat yang mulia. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk sementara tidak ada soal jawab dulu. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.